Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Lagi di Urban Cirebon, saya dengan Mas Edi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang penggerak kegiatan wanita, seorang pengusaha, dan juga saat ini akan menjadi calon dewan nih Bu ya. Insya Allah. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri dulu ya. Boleh. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diundang nih sama bos Urban. Apa namanya? Urban Kopi ya? Oh, Urban Cirebon Bu. Urban Cirebon, Urban Kopi. Iya, aneka makanan kecil, terus jajan anak-anak. Jadi bisa ngobrol sambil makan, sambil minum gitu ya. Iya. Jadi insya Allah saya diundang untuk dalam rangka sosialisasi ini. Ibaratnya karena diamanahi oleh salah satu Partai Keadilan Sejahtera. Jadi dari Dapil 3 Kalijaga Argasunya, Pak. Dari Argasunya. Iya, Dapil Kalijaga Argasunya dan mewakili kota perempuan. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu, nama saya Kusnawati. Kamera Ibu. Iya, nama saya Kusnawati, biasa dipanggil Umi Kusna. Kalau di sini saya pendatang, Pak. Baru 3 tahunan ini. Kalau aslinya dari Jawa, dari Sragen. Jadi ikut suami di Jalan Cilakaca RT 2 RW 9. Cilakaca masuk Kelurahan Kalijaga. Jadi kalau dari timur. Kelurahan Kalijaga ke timur kurang lebih 200 meter. Ya. Kalau mungkin banyak yang belum kenal karena orang baru ya. Di sana lebih dikenalnya suami saya tuh. AA gitu. Hari teman-teman SD, SMP misalnya AA. Kalau enggak karena masih tinggal dengan mertua gitu ya, dengan Bu Hajah Muria dan Pak Haji Madrais gitu. Kegiatan sehari-hari apa nih Bu? Sehari-hari bisnis online, jadi bantu suami. Online-nya macam-macam Pak, tapi lebih fokusnya sekarang ke daging ayam, daging sapi. Jadi ini Bu Husna ini termasuk pengusaha ayam potong. Saya sendiri adalah langganan. Iya. Langganan ayam potong setia. Dari Bu Husna dan Pak Haris. Iya. Ya, di sini saya ingin tanya banyak hal sebenarnya ke Bu Husna, tapi pengen lebih jauh Ibu ceritakan dulu lah biar nanti nanyanya juga gampang. Gampang gitu ya. Iya, oke. Tadi perkenalan singkat, satu sudah menikah ya, punya anak 3, alhamdulillah. Aktivitas selain bisnis online ini di properti juga, barusan kemarin gabung di beberapa agen properti, kemudian di pegiat UKMKM Kalijaga Argasunya, berarti bersama dengan teman-teman terutama ibu-ibu nih. Saya dorong, saya bikin grup, misalnya ada pelatihan atau kemarin itu ada pendampingan untuk izin usaha sampai sertifikasi halal. Kita bantu. Organisasinya apa tuh Bu? Masih dalam rangka proses ini, izin untuk organisasi ya. Saya mau bikin ke sana, masih dalam sebatas grup aja, grup UMKM gitu ya. Untuk pendampingan sertifikasi dan izin usaha, alhamdulillah kerja sama dengan salah satu dosen di Uswagati gitu. Jadi beliau kedepannya juga pengen misalnya ada pelatihan offline gitu buat ibu-ibu, bisa kita fasilitasi gitu. Jadi kalau untuk teman-teman UMKM, apalagi untuk wilayah Argasunya dan sekitarnya, Kalijaga ya, bisa minta bantuan Bu Husna ya, untuk sertifikasi halal, untuk perizinan yang lain, atau pelatihan mentoring gratis langsung gitu. Ya, nanti bisa hubungi aja. Oke. Ya Bu, ini terkait ini apa yang Ibu bawa ya? Ini kayaknya ada berhubungan dengan ada ibu hamil. Iya, ini terkait dengan nanti pencalekan saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ada beberapa program-program unggulan yang sudah berjalan. Kalau misalnya caleg lain itu kan biasanya kampanyenya ya, ibaratnya saya nanti kalau jadi akan memberikan ini, saya kalau jadi nanti akan memberikan itu, saya bikin program ini, program itu gitu. Alhamdulillah saya di Dapil 3 DPRD Kota Cirebon bekerja sama dengan anggota Dewan DPRD RI. DPR RI Ibu Neti Prasetyani dari Komisi 9. Iya, beliau memberikan kerja nyata, kerja konkret gitu. Jadi untuk masyarakat yang utama yaitu pemberian program Indonesia Pintar, PIP. Jadi dari siswa dari pusat, dari kerjasama dengan Bu Hajah Neti, ini ada programnya, dan itu bekerjasama dengan Ibu berarti ya, sebagai calon anggota
DPRD Kota Cirebon. DPRD Kota Cirebon. Terutama Dapil 3 Kalijaga Argasunya. Nomor berapa, Bu? Nomor berapa? Aduh, ini belum bisa disebut ya. Belum boleh. Dari aturan KPU belum bisa, baru sosialisasi. Ya. Alhamdulillah sudah cair minggu ini. Jadi nanti dari SD beberapa SD yang diajukan kemarin ada SD Kebon Pelok, Pesantren, Argapura, kemudian Kedung Krisik. Itu yang udah cair apa, Bu? Sudah cair. Program. Itu programnya, iya, beasiswa. Mungkin yang dimaksud program PIK ya? PIP, iya, PIP. Itu beasiswa diberikan ke siswa. Kalau reguler kan ada ya dari sekolah tuh mengajukan ke pusat, ke Mendiknas. Kemudian dari ini aspirasi Dewan Ibu Neti Prastiani itu di luar reguler dari ajuan sekolah. Jadi memang khusus dari anggota Dewan. Jadi dari Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Neti ada program untuk beasiswa untuk anak-anak SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk ngomong pesan-pesan penerimaan PIP untuk sekolah pesantren dan harapannya ke depan, Bu. Ya, pesan saya dengan adanya beasiswa afirmasi ini sangat membantu, khususnya untuk orang tua siswa yang di sini yang tidak mampu. Jujur saja terima kasih banyak. Dengan adanya ini saya mengapresiasi karena dengan adanya bantuan beasiswa itu orang tua itu terbantukan, terutama untuk segi kebutuhan anak didiknya dalam hal menunjang sekolah alat-alatnya seperti itu. Dan harapan saya semoga kedepannya tetap ada dan kalau bisa kuotanya lebih banyak lagi karena kebanyakan terutama khusus di sekolah saya di sini pesantren itu semua masyarakatnya mata pencahariannya di bawah kelas menengah rata-rata ke bawah seperti itu Ibu ya. Harapannya setiap tahun ada deh buat SD pesantren lebih banyak lagi kuotanya ya Pak ya. Itu saja Ibu. Terima kasih Bu. PKS kalau kepala sekolah menginginkan lebih banyak lagi untuk pemberian PIP pada anak-anak yang ada di SD tertentu. Kemudian yang belum terdata juga, karena saya sudah ajukan pendataannya dan belum dinominasi barangkali. Itu saja barangkali untuk pesan saya. Terima kasih Bapak. Kalau saya mau ajukan boleh. Boleh. Untuk anak. Untuk tahun depan ya Pak, kalau hari ini. Tahun ini sudah selesai. Dan ini bukan program dalam rangka pemilu ya, karena beliau kan sudah ini tahun kelima, tahun terakhir. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu sudah dapat semua tiap tahun. Saya ketinggalan info. Benar sekali. Dan saya juga kemarin kan karena yang diberikan program ini khusus untuk anggota Dewan PKS yang sudah jadi. Ya, di Kota Cirebon kan ada 3 ya, di Lemah Hungkuk Ibu Cici, kemudian di Raja Wali itu Pak Haji Karso, Arja Mukti, kemudian Kesambi dengan Pak Yusuf. Jadi beliau-beliau lah yang 3-4 tahun kemarin mendapatkan kepercayaan untuk program PIP. Saya besok harus ngubungin beliau-beliau. Iya betul. Dan ini misalnya nanti saya dan Bu Neti Kodarullah ditakdirkan untuk jadi 5 tahun ke depan tuh Pak, cair lagi tuh Pak. Jadi kuota nambah atau memang Insya Allah nambah lagi kuota untuk bantuannya Bu. Iya, kuota untuk Terus, bantuannya. Kemarin saya coba tanya ini ya, ada data juga untuk bantuan modal usaha. Oh iya, benar. Bantuan modal usaha itu cuma-cuma gratis diberikan 2 juta per orang. Mau Bu? Boleh ya. Dan terlambat lagi nih Pak. Sudah proses dalam pencairan ini. Gitu. Ini khusus UMKM. Jadi kita bantu UMKM untuk penambahan modal. Ini juga bukan dalam rangka pemilu ya, tapi sudah program Bu Neti itu 4 tahun terakhir. Jadi ini kan tahun terakhir beliau untuk nanti. Udah kuotanya masih ada nggak? Sudah habis tahun ini Pak. Tahun depan ya Pak ya, telat lagi nih. Makanya Pak, insya Allah kalau nanti saya dan Bu Neti insya Allah ditakdirkan untuk diamanahi jadi anggota Dewan Kota maupun DPR RI, insya Allah itu bisa direalisasikan lagi. Karena dalam rangka dana aspirasi Pak dari PKS. PKS. Iya, betul. Khususnya dari Bu Neti Prastiani ya. Betul. Iya, insya Allah. Jadi telat lagi, udah 2 nih saya telat ya bantuan modal. Bantuan modal telat, PIP-nya telat gitu Pak. Terus rencana Ibu nih, ini di luar program yang sudah berjalan. Nanti ketika kan banyak nih caleg-caleg yang sudah akan jadi punya ngobrol janji lah. Punya janji nggak? Nanti saya tagih banget.
Kalau yang janji yang pasti kan yang pertama tadi apa yang sudah Iya. realisasi. Jadi sebelum saya jadi alhamdulillah sudah ada kerja nyata konkret untuk masyarakat. Jadi sebagai salah satu partai yang peduli kepada rakyat, melayani rakyat, mengabdi untuk rakyat, mengabdi untuk negeri, inilah salah satu bentuk kepedulian dari PKS gitu. Jadi kedepannya itu program akan terus berjalan meskipun nanti misalnya saya atau Bu Neti yang udah iniin lagi ya, dicalonkan lagi atau diterima gitu ya, lolos gitu ya, alhamdulillah kemungkinan besar kuota juga bertambah. Dan ini termasuk ibu hamil ya, tambahan itu karena dari Komisi 9 kan ada isinya apa Bu? Ini biskuit Pak. Biskuit untuk makan ibu hamil. Ya, kemarin karena dari kelurahan itu kan ada data, saya data bahwa di Kelurahan Kalijaga itu tingkat stunting gizi buruk untuk anak itu paling tinggi sekota Pak. Jadi saya sebagai warga Kalijaga kan agak-agak prihatin ya kok bisa seperti ini gitu. Kurang dikasih ayam. Bisa jadi. Itu ide Pak. Salah satu gizi barunya kan dari daging ya. Dan kemarin ada dari Kemenkes, itu dari Bu Neti juga. Jadi salah satunya kan kalau anak-anak itu dimulai dari pertumbuhan ibu hamil Pak ya. Gizi betul ya Bu. Ini kan mulai dari bulan pertama sampai itu diperhatikan gizi. Salah satunya dalam bentuk biskuit. Jadi kalau 3-4 bulan pertama nggak doyan makan. Ini gratis? Gratis Pak. Iya betul. Kalau yang anak sudah lewat lahir dan itu masuk stunting, ada juga Pak sebenarnya kemarin tuh bantuan untuk makanan untuk anak stunting gitu. Cuma kemarin ada terlambat. Program PKS itu programnya real nyata teman-teman. Jadi ini gratis tadi udah PIP gratis. Lalu ada bantuan modal gratis. Lalu apalagi Bu yang saat sudah berjalan, sosialisasi apa yang udah berjalan lah selain tadi program. Selain 4 itu ya. Jadi nanti karena saya juga aktif di beberapa lembaga sosial, lembaga zakat gitu ya. Ada program untuk ibu-ibu UMKM pinjaman tanpa bunga gitu. Cuman saya hanya penggerak saja ya, bukan itu program saya. Saya hanya membantu sosialisasi itu saja. Ada pinjaman tanpa bunga untuk satu orang. Satu orang tapi itu dalam lingkup kelompok. Jadi untuk kelompok yang sudah bergerak untuk ibu-ibu bisa dapat pinjaman modal gratis tanpa bunga. Aduh, saya kepikirnya tuh gratis lagi. Pengennya gratis. Ini pinjaman ya, tanpa ini bunga. Pinjaman bener. Tanpa potongan karena di sekitar kita kan ternyata banyak tuh Pak. Saya bukan ibu-ibu sih. Iya, jadi nggak masuk lagi nih Pak yang ketiga. Aduh, ya benar-benar ya banyak. Iya, kalau janji ke depan ini sebenarnya masuk janji kampanye sebenarnya. Kalau ini kan yang tadi disebutkan sudah berjalan dan kalau nanti jadi ya itu berjalan seterusnya 5 tahun ke depan. Tapi kalau caleg kan kayaknya nggak afdol gitu ya, nggak punya janji ya. Saya satu aja sih Pak janjinya. Kalau misalnya nanti terpilih saya akan ada dana warga tuh Pak, tapi khusus untuk ini kalau nanti terjadi kematian warga. Selama ini kan di RT RW itu kan kalau ada yang meninggal tuh nggak ada dana bantuan dana bela sungkawa itu nanti kita berikan 5 juta per warga gitu. Enggak, itu enggak Bu saya. Tapi itu real ya Pak ya, maksudnya memang itu ada sehari-hari di sekitar kita gitu. Begitu ada musibah itu kan biasanya keluarga ada semacam acara doa, terus ada makan bikin macam-macam itu kan betul, itu kan butuh dana juga. Nah kita programkan itu nanti ada bantuan dari saya gitu, kerjasama juga dengan pihak lain gitu. Amin, semoga terpilih ya Bu. Amin, insyaallah doanya. Kita doakan semoga terpilih. Untuk program kesehatan sendiri gimana? Tadi kan pendidikan sudah nih. Kesehatan gimana, Bu? Kita bantu ini Pak untuk pengurusan BPJS gratis. Karena kemarin beberapa keluarga gitu ya telepon ke saya, Bu, saya belum punya BPJS, gimana cara ngurusnya? Kalau memang dia nggak tahu Pak, jalur BPJS itu seperti apa nggak tahu Pak. Jadi waktu mau ke rumah sakit atau mau lahiran kemarin itu, saya tuh mau lahiran berapa hari lagi gitu Pak, atau berapa minggu dari HPL-nya. Itu saya belum punya BPJS Bu, gimana Bu? Nah, kita bantu gitu ya, kita bantu. Karena kan orang kadang repot ya Pak ya, punya dagangan atau apa, kerja ngurus BPJS tuh ribet gitu, harus ke sana nunggu ini, harus konfirmasi ini, perlengkapan ini. Nah, kita bantu untuk pengurusan BPJS gratisnya. Diingatkan lagi untuk wilayah Argasunya khususnya Kelurahan Kalijaga. Kalau ada urusan kesehatan yang belum mempunyai BPJS,
bisa Bisa. langsung hubungi Iya. Bu Husna. Iya. Insya Allah kita bantu. Umi Husna, iya. Langsung Iya. dibantu loh, beneran. Iya. Nah, nah kebetulan nih sore nih apa namanya tuh, ini ada serah terima Iya, simbolis serah ini. terima simbolis. Tadi kan saya ke sekolah-sekolah itu ya untuk penyerahan data anak-anak yang punya beasiswa itu dari Puneti. Kalau SD kan 450, SMP 750, SMA SMK 1 juta. Bantuannya berupa uang tunai. Uang cash. Iya, uang cash nanti untuk peruntukan biaya sekolah, buku, nah seperti SPP seperti itu. Karena memang SD yang kita pilih itu kan SD negeri dan kebetulan itu dari beberapa sekolah itu memang wali muridnya dari golongan bawah gitu. Jadi gitu. kepala sekolah Sangat tadi juga membantu alhamdulillah sekali ya, sangat Bu, ya. membantu gitu. Meskipun belum seberapa banyak dari yang diharapkan sekolah tapi minimal itu membantu. Dari kepala sekolah yang saya temui, diharapkan nanti tahun depan bisa lebih banyak lagi orang tua yang dapat beasiswa gitu. Bu, kenapa sih Bu mau jadi calon anggota dewan? Iya. Nah, itu pertanyaannya. Iya, benar. Kenapa Iya. sih Bu? Kita sebagai umat muslim kan Iya. ibaratnya sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Kalau selama ini saya lebih bermanfaat mungkin hanya untuk ke keluarga, tetangga sekitar atau orang-orang yang saya kenal. Jadi kalau dengan menjadi anggota dewan, jangkauan cakupan istilahnya pergerakan saya lebih luas. 2 kelurahan ibaratnya gitu ya, minimal 2 kelurahan. Jadi bisa banyak memberikan manfaat untuk warga di sekitar Kalijaga Argasunya, kemudian memberikan bantuan apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang selama ini belum terpenuhi, misalnya kayak tadi ya. Soalnya gini Bu, ya. Ketika masih jadi calon anggota dewan itu kan gampang dihubungi. Iya, betul. Ketika sudah menjadi dewan dihubungi Susah ya Pak ya? Susah ya Bu, susah banget. Iya. Mohon doanya Pak, misalnya nanti saya terpilih, Kodara terpilih dari Puneti, saya tetap istiqomah, tetap amanah, saya bisa dihubungi gitu. Apalagi rumah saya kan dekat Pak ya. Kalau dengan warga sekitar ibaratnya saya pribumi gitu. Obrolan ini, podcast ini jadi rekaman loh, jadi saksi. Iya. Catat ya Pak ya, ditagih nanti. Ada kemarin tetangga itu yang bilang, saya temui kan sosialisasi silaturahmi ke rumah-rumah, jadi kebanyakan tuh ya Bu, caleg itu biasanya datang 5 tahun sekali. Iya sih ngasih ini, setelah itu hilang Bu, nanti lagi pasti udah ngomong itu. Oh gitu. Kenapa Bu ya? Salah satunya saya catat poinnya. Karena mereka rumahnya nggak di sini. Mereka rumahnya jauh dari sini. Jadi kita pun kalau ada apa-apa malas tuh Bu ke sana. Misalnya saya di WA, di telepon nggak diangkat, ya gimana gitu. Alhamdulillah saya diposisikan mungkin dipilih, salah satu alasannya dari PKS karena saya asli dari tempat tinggalnya di situ. Jadi dengan warga sosialisasi atau nanti pertemuan atau apa kan lebih dekat gitu. Diharapkan misalnya nanti jadi ya tetap berhubungan, bersilaturahmi dengan warga itu tidak terputus gitu. Meskipun sibuk, meskipun nanti sering ada acara keluar, tapi prioritas bahwa anggota dewan pilihan rakyat memang melayani untuk rakyat gitu, bukan malah meninggalkan rakyat setelah jadi. Amin, semoga jadi. Ini doa berarti. Ya Bu, ya semoga aja nanti kalau Ibu jadi apa yang diamanahkan rakyat itu bisa ditepati. Amin. Karena rakyat yang diminta itu adalah anggota dewan itu hadir untuk rakyat, ya kan Bu? Betul. Nah, ya mungkin ya obrolan ini panjang ya, soalnya kalau saya mau tanya tentang banyak hal, program ini sangat panjang. Apalagi Ibu ini kalau saya lihat ini bergerak di persaudaraan muslimah Salimah, organisasi masa perempuan juga. Terus ada lagi organisasi apa lagi nih Bu? Yang dulu sebelum di sini itu Masyarakat Ekonomi Syariah MES. Itu kan di setiap wilayah ada ya. Waktu itu saya di Semarang, di Jawa Tengah gitu. Jadi karena saya waktu itu bekerja di sebuah lembaga keuangan syariah, jadi hubungannya dengan Masyarakat Ekonomi Syariah itu lebih erat gitu. Jadi memang terbiasa. Ada lagi tentang rumah apa tuh Bu? Rumah keluarga Indonesia, RKI. Ya, itu ini programnya untuk ibu-ibu terutama, karena kan itu ketahanan keluarga ya dari ibu. Berarti saya harus hadirkan bapak-bapak di sini ya. Boleh. Sebagai pembanding ya. Iya, sebagai pembanding programnya apa gitu, bapak-bapak yang kena gitu ya. Ada sih Pak, ini gerakan untuk ayah gitu ya. Cuman
porsinya lebih sedikit. Jadi di RKI Rumah Keluarga Indonesia nanti mungkin podcast berikutnya ya Pak ya, kita bahas programnya apa sih di Keluarga Indonesia itu gitu, karena luar biasa itu program unggulannya. Dan saya kemarin baru uji coba di beberapa RT, alhamdulillah antusiasme dari masyarakat terutama ibu-ibu itu semakin tinggi gitu. Menarik dan sangat menarik obrolan sore hari ini. Tapi untuk menutup close obrolan terakhir, ya boleh Ibu ngobrol langsung dengan pemirsa yang ada di sini. Harapan Ibu nanti jadi anggota, jika terpilih jadi anggota dewan seperti apa, atau nanti tadi program-program yang sudah diceritakan, PIP, ada program bantuan sosial modal, juga ada kredit tanpa pinjaman tanpa ini bunga. Keren. Silakan Bu, harapan Ibu atau mungkin kata-kata terakhir untuk terima kasih. Bismillah. Misalnya nanti saya dipercaya, diamanahi oleh rakyat untuk mengemban amanat rakyat di anggota DPRD Kota Cirebon, insya Allah program yang sudah saat ini saya emban, saya tangani, yaitu program Indonesia Pintar, meliputi sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk, kemudian dari SD, SMP, SMA, SMK, bantuan modal untuk usaha UMKM, kemudian penambahan untuk ibu hamil maupun untuk anak balita nanti bisa dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan, karena ini terkait juga dengan program Ibu Hajah Neti Prasetyani dari anggota DPR RI Komisi 9. Jadi mohon doanya saya dan Ibu Neti terpilih untuk pemilu tahun depan, dan dari yang diharapkan program ini terus berjalan, memberikan manfaat lebih banyak lagi, karena nanti begitu terpilih akan semakin akses informasi, akses bantuan, akses lain-lain itu akan semakin banyak, terutama untuk dana aspirasi dan lain-lain gitu ya. Dan itu insya Allah kita sampaikan ke masyarakat, sampaikan ke orang-orang yang memang membutuhkan, yang memang harus kita bantu, harus kita apresiasi, harus kita tingkatkan taraf hidup mereka, terutama dalam hal ini bidang ekonomi, kemudian pendidikan, dan kemudian lain-lain gitu ya. Insya Allah semoga menjadi jalan dakwah terutama dari saya dan teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera dimanapun berada dapilnya, karena kebetulan saya di dapil 3 Kalijaga Argasunya. Mohon doanya dari masyarakat di Kalijaga Argasunya, sukses, salam sejahtera. Saya punya ini tagline, Argasunya Kalijaga sehati, sehat, sejahtera, Islami bersama Ibu Kusnawati. Amin. Kita akhiri podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.